إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 29. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, dilihat mushafnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa ayat ini yang pertama di dalam ayat ini ketika disebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini menunjukkan tentang seluruh sifat yang mulia ada pada beliau. Pada siapa? Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh sifat yang mulia dan terpuji ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Nah, kita nggak bahas ini, panjang pembahasannya tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mustamilun ala kulli wasfin jamil. Ini mencakup semua sifat yang mulia, sifat yang indah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya nanti antum bisa lihat juga tentang sifat beliau di antara sekian banyak ayat, banyak ayatnya. Di antaranya surah At-Taubah di ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di antara sifat yang disebutkan, bahwa di antara sifat Nabi Muhammad SAW di situ berkemauan keras untuk memberikan hidayah. Beliau sangat susah kalau umat Islam ini susah. Nggak mau beliau umat Islam susah. Makanya beliau memberikan penjelasan ajaran Islam ini mudah untuk semua umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum. Haris, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Itu sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam ayat ini Allah memuji, tsumma tsana bitsana'i ala ashabihi. Kemudian Allah memuji dan menyanjung para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini Allah menyebutkan di antara sifat para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat mereka.
Allah abadikan dalam Al-Quran ini, di dalam surah ini dan juga dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 54. Adzillatin al-mu'minin, a'izzatin al-kafirin. Yaitu kasih sayang kepada orang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu harus punya sifat keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, mereka kasih sayang kepada orang-orang kafir, keras kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang yang melaksanakan sunnah. Firqah-firqah yang sesat, kalau anda lihat, kasih sayang kepada orang kafir, bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, tapi keras kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini bertentangan dengan sifat para sahabat. Justru mestinya keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat-ayat ini juga banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah menyuruh bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan Allah menyuruh untuk kasih sayang kepada orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan lagi di antara sifat para sahabat radhiyallahu anhum, tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud. Allah sifatkan di sini apa? Di sini. Wasafahum bi kathratil amal wa kathratis shalah wa hiya khairul a'mal. Allah sifatkan mereka dengan banyaknya amal dan banyaknya salat, yang salat merupakan sebaik-baik amal. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Para sahabat mengerjakan sebaik-baik amal apa? Salat. Yang disebutkan di sini dengan ruku' dan sujud. Kemudian bukan hanya itu saja, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Allah sifatkan di sini wasafahum bil ikhlasi fiha lillahi azza wa jalla wal ihtisab 'inda Allah jazil thawab wa huwa al jannatul mustamilatu ala fadlillahi wa huwa sa'atur rizqi 'alaihim wa ridahu ta'ala anhum wa huwa akbaru minal awwal. Di sini disebutkan bahwa mereka Allah sifatkan dengan ikhlas. Para sahabat orang ikhlas karena mereka mencari apa? Keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Yang dicari keridhaan Allah, jangan cari keridhaan manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, keridhaan manusia sesuatu yang nggak mungkin dicapai, nggak mungkin. Yang kita cari keridhaan Allah SWT. Allah sifatkan mereka dengan ikhlas, dan mereka mencari ganjaran hanya kepada Allah dengan ganjaran yang besar, yaitu surga yang mencakup karunia Allah dan juga luasnya rezeki, dan juga mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini lebih besar daripada yang pertama. Bahwa Allah menyebutkan waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada itu. Jadi para sahabat disifatkan oleh Allah dengan apa? Dengan salat, dengan ruku, sujud, dan juga ikhlas. Kemudian Allah sifatkan lagi simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Thalha, oleh Ibnu Abbas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud yakni as-samtul hasan, yaitu perangai yang baik, yang tidak menafikan. Artinya bekas dari sujud nggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simaum fi wujuhihim min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia, para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang masya Allah bekas sujudnya tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij Nabi sifatkan mereka membaca Quran luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, bekas sujudnya luar biasa mereka.
Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada penguasa, dan membunuh kaum muslimin, dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini Khawarij. Di sini yang penting lagi, ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu. Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-sholatu tuhsin wujuhahum. Sholat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat sholatu bil laili hasuna wujuh bin nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak sholatnya di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Kemudian selanjutnya tentang sifat mereka, Allah sebutkan di sini, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Artinya tentang sifat-sifat para sahabat radhiyallahu ajmain itu sudah terdapat dalam kitab Taurat, terdapat dalam kitab Injil, ada tentang keutamaan para sahabat, tentang ciri, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sebagaimana juga ciri Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat dan Injil, jelas semuanya. Seperti mereka mengenal anak mereka, tapi disembunyikan oleh mereka. Kemudian Allah sebutkan lagi, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar wastaghlata wastawa ala suqi. Artinya seperti tanaman tunas yang seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menjadi kuat, lalu menjadi besar. Fastawa ala suqi, dan tegak di atas batangnya. Akhraja syat'ahu fa'azar wastaghlata suqi. Menunjukkan bahwa para sahabat ini dibina oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadi kuat imannya dan mereka mendukung agama ini. Maka dikatakan dalam tafsirnya begini, fakadzalika ashabu Muhammad SAW azaruhu wa ayyaduhu wa nasaruhu fahum ma'ahu kasyat ma'azzara. Jadi mereka para sahabat Nabi Muhammad membantu Nabi, menolong Nabi, mendukung Nabi SAW, dan mereka seperti tunas bersama tanaman. Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk apa? Untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang yang jengkel kepada sahabat, berarti dia apa? Kafir. Orang yang benci kepada sahabat berarti dia kafir. Karena sahabat diciptakan oleh Allah, dibina oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa min hadhil ayah intaza'a al-Imam Malik rahimahullah fi riwayatin anhu bi takfir ar-rawafid alladzina yubghiduna as-sahabah li'annahum yaghidunahum wa man ghadha sahabata fa huwa kafirun li hadhil ayah. Kata Imam Malik mengambil dalil. Siapa Imam Malik ini? Imam Malik ini siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, dengan riwayat dari ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang Rafidhah itu kafir. Orang-orang Syiah Rafidhah kafir karena mereka membenci para sahabat. Karena mereka membenci para sahabat. Barang siapa yang membenci sahabat, maka dia kafir dengan dasar ayat ini. Dan para ulama setuju dengan pendapat Imam Malik ini. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa'adallahu alladhina amanu minhu wa'adallahu alladhina amanu wa aminus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan orang-orang yang beriman
dan beramal soleh di antara mereka. Di antara siapa sini? Minhum siapa di sini? Para sahabat. Artinya Allah janjikan kepada para sahabat semuanya dengan apa? Maghfiratan. Mana maghfiratan? Ampunan. Allah ampuni semua dosanya mereka. Kemudian wa ajran azima, dan ganjaran yang besar, ay thawaban jazilan wa rizqan karima. Allah janjikan para sahabat dengan apa? Ganjaran yang besar dan rezeki yang mulia. Maka nggak boleh mencaci maki sahabat. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para mufassir lainnya tentang ayat ini. Dan fawaidnya banyak dari ayat itu, diantaranya untuk bisa ambil dari potongan-potongan ayat yang dibacakan tadi tentang fawaid dari ayat itu, bahwa para sahabat orang-orang yang terbaik dari umat ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang pertama kali yang antum harus ingat di situ, bahwa para sahabat mereka beriman kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah SAW. Beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanan kuat mereka. Kemudian mereka mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah, membela agama Islam. Mereka berhijrah, mereka berjihad dan yang lainnya. Yang ketiga Allah sebutkan mereka ini sholat yang wajib 5 waktu, mereka juga sholat apa? Malam. Makanya antum jangan tinggalkan tuh sholat malam. Mulia para sahabat, karena mulianya seorang mukmin itu dengan dia sholat malam dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Antum ingat, antum catat itu. Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun di tengah malam, di salat tahajud. Dan kemuliaannya seorang mukmin, dia tidak mengharap sesuatu dari manusia. Tidak. Cukup dia dengan apa yang Allah berikan. Enggak mengharapkan bantuan dari mereka, enggak mengharapkan uang dari mereka, enggak mengharapkan pujian dan sanjungan, tidak. Karena semua dilakukan semata-mata karena Allah. Makanya Allah sebutkan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Para sahabat mengharapkan apa? Ridho dari Allah, bukan ridhonya manusia. Bukan. Karena orang mencari apa? Ridhonya manusia. Kadang-kadang mencari ridhonya siapa? Orang-orang kaya. Ya, dai mencari ridhonya orang kaya. Allah. Kebodohan. Yang dicari ridhonya Allah. Manusia semua sama. Yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa yang mulia, bukan orang kaya. Yang paling takwa. Itu pun nggak boleh kita cari ridho mereka. Yang kita cari ridho Allah. Itu ingat, para sahabat demikian. Kita pun harus ikut jejaknya mereka. Bangun tengah malam, nggak mengharapkan sesuatu manusia. Para sahabat nggak mengharapkan sesuatu. Mereka nggak mau minta-minta kepada manusia. Tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian mereka punya akhlak yang mulia. Ini harus kita ikut. Bukan tanda bekas sujud aja, tapi akhlaknya mulia. Mulia akhlaknya. Perangainya mulia kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada famili, kepada kaum muslimin. Mulia akhlaknya. Mulia. Berkata jujur, nggak pernah bohong. Kalau janji menepati janji. Amanah, dia jaga amanah, tidak khianat. Kalau ciri orang munafik gimana? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila berkata dusta. Kalau janji menyalahi janji. Kalau berikan amanah khianat. Sahabat nggak ada seperti itu. Mulia mereka. Kita harus ikuti jejaknya sahabat itu. Perangnya mulia. Kemudian mereka juga melakukan amal-amal soleh yang lain yang banyak, yang dengan itu Allah apa? Allah hapuskan dosa mereka. Hapuskan dosanya. Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh karena Allah, yang dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kita harap hidup ini tujuannya apa? Tujuan apa? Sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini nggak ada harganya meskipun seberat sayap
nyamuk jangan dicari dunia, yang kita cari akhirat. Sebagaimana para sahabat mencari akhirat. Itu pelajaran yang kita ambil. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.